Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Zahara dengan NPM 211434150, mata kuliah Pengelolaan Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan kelas. Pengertian pengelolaan kelas yaitu pengelolaan kelas terdiri dari dua kata, yaitu pengelolaan dan kelas. Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata manajemen, kemudian diartikan menjadi manajemen. Pengertian pengelolaan kelas menurut para ahli yaitu, menurut Hadari Nawawi, kelas dalam arti luas adalah suatu masyarakat kecil yang merupakan bagian dari masyarakat sekolah yang sebagai satu kesatuan diorganisasi menjadi unit kerja yang secara dinamis menyelenggarakan kegiatan-kegiatan belajar mengajar yang kreatif untuk mencapai satu tujuan. Selanjutnya ada tujuan pengelolaan kelas. Tujuan pengelolaan kelas adalah penyediaan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan belajar siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual dalam kelas. Fasilitas yang memungkinkan siswa belajar dan bekerja. Terciptanya suasana sosial yang memberikan kepuasan suasana disiplin, perkembangan intelektual, emosional, dan sikap apresiasi para siswa. Selanjutnya ada ruang lingkup pengelolaan kelas. Ruang lingkup pengelolaan kelas dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, pengelolaan kelas yang memfokuskan pada hal-hal yang bersifat fisik, yaitu berkaitan dengan ketatalaksanaan atau pengaturan kelas yang merupakan ruangan yang dibatasi oleh dinding tempat siswa berkumpul bersama, mempelajari segala hal yang diberikan oleh pengajar dengan harapan proses belajar mengajar biar bisa berlangsung secara efektif dan efisien. Yang kedua, pengelolaan kelas yang memfokuskan pada hal-hal yang bersifat non-fisik, yaitu berkaitan dengan pemberian stimulus dalam rangka membangkitkan dan mempertahankan kondisi motivasi siswa untuk secara sadar berperan aktif dan terlibat dalam proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Selanjutnya, pendekatan pengelolaan kelas. Pendekatan perubahan perilaku, pendekatan iklim sosiosional, pendekatan ancaman, pendekatan kebebasan, pendekatan pengajaran, dan pendekatan kerja kelompok. Selanjutnya ada mengidentifikasi masalah di kelas, yaitu ada masalah individu. Masalah individu ini didasarkan atas anggapan dasar bahwa tingkah laku manusia itu mengarah pada pencapaian suatu tujuan. Setiap individu memiliki kebutuhan dasar untuk memiliki dan untuk merasa dirinya berguna. Jika seorang individu gagal mengembangkan rada memiliki dan rada dirinya berharga, maka dia akan bertingkah laku menyimpang. Adapun 4 jenis penyimpangan tingkah laku, yaitu yang pertama, pola perilaku mencari perhatian. Yang kedua, pola perilaku menunjuk kekuatan. Yang ketiga, pola perilaku menunjukkan balas dendam. Dan yang keempat, ada peragaan tidak kemampuan. Selanjutnya ada mengidentifikasi masalah di kelas. Ada masalah kelompok, ada 7 masalah kelompok dalam kaitannya dengan pengelolaan kelas. Yang pertama, kurangnya kekompakan. Yang kedua, kurang mampu mengikuti peraturan kelompok. Yang ketiga, reaksi negatif terhadap sesama anggota kelompok. Yang keempat, penerimaan kelas atas tingkah laku menyimpang. Yang kelima, kegiatan anggota yang menyimpang dari meniru kegiatan anggota kelompok lainnya. Yang keenam, tidak semangat, tidak mau kerja, dan tingkah laku agresif atau protes. Dan yang ketujuh, ada ketidakmampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungannya. Adapun peran guru dalam strategi pengelolaan kelas. Pada dasarnya, proses belajar mengajar merupakan inti dari proses pendidikan secara keseluruhan. Di antaranya, guru merupakan salah satu faktor yang penting dalam menentukan berhasilnya proses belajar mengajar di dalam kelas. Oleh karena itu, guru dituntut untuk meningkatkan pra dan kompetensinya. Guru yang komponen akan lebih mampu menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan akan lebih mampu mengelola kelasnya sehingga hasil belajar siswa berada pada tingkat yang optimal. Adapun peran guru dalam proses mengajar, yang pertama, guru sebagai demonstrator, yang kedua, guru sebagai pengelola kelas, yang ketiga, guru sebagai mediator dan fasilitator, dan yang keempat, guru sebagai evaluator. Kesimpulan, keterampilan
Pengelolaan kelas perlu dimiliki oleh guru, karena hal ini membantu dalam pencapaian tujuan pembelajaran sendiri. Pengelolaan kelas adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru yang ditunjukkan untuk mencapaikan kondisi kelas yang memungkinkan berlangsungnya proses pembelajaran yang kondusif dan maksimal. Pengelolaan kelas ditekankan pada aspek pengaturan atau manajemen lingkungan pembelajaran yang berkaitan dengan pengaturan orang atau siswa dan barang atau fasilitas.